Oke, kali ini kita bahas lagi terkait dengan prediksi soal SNBT ya. Nah, materinya adalah terkait dengan geometri, yaitu koordinat, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, kira-kira rumus-rumus yang ada di geometri yang perlu diingat itu apa sih gitu ya, biar nanti SNBT-nya lancar kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share dulu ya video ini, oke? Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama terkait dengan bangun ruang. Nah, kita akan bahas nih universe dari bangun ruang itu tuh ada apa aja, kayak gitu ya. Oke, yang pertama adalah terkait dengan prisma. Ayo, siapa yang sering ketukar-tukar antara prisma dan limas? Ya, di sini yang pertama adalah prisma. Prisma itu tuh apa sih? Jadi prisma itu tuh simpelnya, guys. Jadi prisma itu adalah dia itu punya alas dan tutupnya itu sejajar dan ukurannya sama. Contoh misalkan, aku punya bentuknya seperti ini nih. Ini adalah atapnya kayak gitu ya, tutupnya, kemudian ini adalah alasnya. Nah, ini bentuknya sama, sejajar dan ukurannya sama kayak gitu atau kongruen. Nah, jadi tinggal dihubungkan aja kayak gitu. Titik-titik sudutnya seperti ini. Jadilah ini adalah prisma. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah volume. Volume prisma itu adalah luas alas kalikan dengan tinggi. Oke, kita compare dengan yang limas. Kalau limas itu apa? Nah, limas itu tuh pokoknya syaratnya dia punya titik puncak kayak gitu. Jadi misal nih, ini adalah alasnya, kemudian titik puncaknya di atas ini. Jadi, tinggal kita hubungkan aja dari titik puncak ini ke setiap titik sudut di alasnya, kayak gitu. Nah, kalau limas itu volumenya adalah ada sepertiganya ya, hati-hati. Jadi, sepertiga dari luas alas kali tinggi. Kayak gitu ya, bukan hanya luas alas kali tinggi aja. Kayak gitu aja. Oke, berikutnya adalah bola. Nah, bola itu identik dengan lingkaran, kayak gitu ya. Bentuknya seperti ini, pasti ada jari-jarinya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan volume bola itu adalah 4/3 dari Pi kalikan R pangkat 3. Begitu. Nah, selanjutnya, dari prisma, kayak gitu ya, alas ini bisa kita ganti nih bentuk-bentuknya. Misalkan, kalau tetap jadi segi 4 kayak gini, itu kan bentuknya adalah seperti balok, ya enggak? Di sini adalah panjangnya, di sini lebar, ini tinggi, kayak gitu kan. Nah, berarti volumenya apa? Ya, sama aja. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah berbentuk persegi panjang kayak gini, berarti kan panjang kali lebar. Sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya, kalau dari sisi-sisi atau ukuran-ukurannya kayak gini sama, kayak gitu ya, berarti kan bentuknya jadi kayak kubus, ya enggak? Sisi, sisi, sisi. Berarti volumenya adalah sisi pangkat 3. Nah, berikutnya, alas ini bisa kita ubah jadi lingkaran, ya enggak? Nah, ini jadi bentuknya apa dong? Kalau kita hubung-hubungkan, ini adalah tabung, kayak gitu ya. Nah, berarti rumus tabung volumenya ya berarti luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, ya berarti VR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Gitu ya. Oke, sekarang untuk yang limas, ini kan bentuk alasnya itu adalah segi 4, kayak gitu ya. Gimana kalau misalkan alasnya aku buat jadi lingkaran? Nah, ini berarti bentuknya mirip kerucut, kayak gitu ya. Nah, jadi kerucut itu adalah sama aja kayak limas sebenarnya, cuman alasnya adalah lingkaran. Berarti volumenya apa? Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, ya berarti sepertiga dikali pi R kuadrat kali T. Gitu ya. Nah, ini dia yang wajib banget kalian hafal, guys, kalau misalkan nanti SNBT, oke? Yuk, kita lanjut ke bangun datarnya. Oke, untuk bangun datar, universe-nya, kayak gitu ya, asik. Universe-nya yang pertama di sini adalah trapesium. Nah, trapesium itu apa? Jadi, trapesium itu adalah bangun datar yang punya tepat satu sisi yang sejajar. Hanya satu aja, nggak boleh lebih, kayak gitu ya. Jadi, komponennya adalah di sini A, di sini B, kemudian adalah tingginya. Jadi, luasnya adalah setengah dikali A plus B dikalikan dengan T. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang punya sisi sejajarnya kayak gitu ada dua pasang, itu disebut apa? Nah, itu disebutnya adalah jajar genjang. Gitu. Jadi jajar genjang itu dia punya dua pasang nih yang sejajarnya, ini sama ini kayak gitu. Lalu luasnya itu adalah alas kali tinggi. Nah, kalau bangun datar yang nggak punya sisi sejajar disebutnya apa? Nah, salah satunya adalah layang-layang. Layang-layang itu dia nggak ada sisi-sisi yang sejajarnya, kayak gitu ya. Nah, di sini luasnya adalah setengah dikali D1 kali D2. D itu adalah diagonal ya, diagonal 1 terus diagonal 2, begitu. Nah, kemudian dari jajar genjang. Kalau misalkan dari jajar genjang ternyata sudutnya itu semuanya sama kayak gitu ya. Berarti di situ adalah 90 derajat, maka ketemulah bentuk persegi panjang. Panjang kali lebar untuk luasnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian dari jajar genjang, kemudian dari layang-layang juga, kita bisa dapetin apa? Bisa dapetin si belah ketupat, begitu. Kalau belah ketupat didapat dari jajar genjang, apabila, kayak gitu ya, ini panjang sisi-sisinya sama, dan dia punya dua sisi yang sejajar, begitu. Dua pasang sisi yang sejajar. Tapi kalau misalkan dari layang-layang, berarti otomatis ketika sisi-sisinya itu semuanya sama, begitu. Jadi, belah ketupat luasnya ya berarti mirip layang-layang, setengah dikali D1 dikali D2. Habis itu dari belah ketupat sama dari persegi panjang, nanti kalian akan dapetin apa? Persegi. Yang mana semua sisinya tuh sama, kemudian sudutnya juga sama semuanya.
luasnya adalah S kuadrat. Oke, yuk sekarang kita ke latihan soal aja ya. Nah, untuk yang pertama nih soalnya. Suatu limas dengan volume 72 itu memiliki alas berupa jajar genjang PQRS. Di sini PQRS, begitu ya. Terus koordinatnya juga yang ada pada gambar ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak antara sisi PQ dan sisi RS. Berarti kan PQ yang mana? PQ yang ini, RS yang ini. Kayak gitu ya. Berapa nih jaraknya? Oke, kalau ada soal yang seperti ini kan terkait dengan koordinat kayak gitu ya. Biar mudah nih teman-teman, tips menurut aku kayak gitu ya. Kamu buatin dulu sumbunya kayak gitu ya. Sumbu X sama sumbu Y-nya. Perhatikan, di sini kan P-nya adalah 2,2. Berarti kalau misalkan titik 0,0 berarti ada di sebelah sini kayak gitu ya. Ya udah, kita buat dulu aja. Di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, baru kalian cek dulu nih. Oh, misalkan 2,2, berarti yang X-nya siapa, yang Y-nya siapa, kayak gitu ya. Berhubung di sini sama kayak gitu ya, berarti 2. Oh, berarti di sini kita tarik ke bawah, itu nilai X-nya 2, lalu kita tarik ke kiri, nilai Y-nya 2. Kemudian, kalau yang Q 8,2, berarti apa artinya di sini? Si X-nya 8, si Y-nya 2, kayak gitu ya. Y-nya udah bener nih, udah dapet. Tapi tinggal X-nya tuh tinggal ke bawahin aja. Oh, berarti di sini adalah 8. Begitu. Kalau 10,6 berarti gimana? Ya udah, berarti tinggal ke bawahin aja ya. Berarti punya siapa? Di sininya 10. Kalau yang 6-nya berarti nilai si Y. Berarti 6-nya itu di sini. Kayak gitu. Nah, kan yang ditanya adalah jarak siapa? PQ dengan RS. PQ ini RS yang ini, berarti jaraknya itu dari mana ke mana? Dari sini ya, dari sini ke sini, berarti jaraknya, kayak gitu ya. Berarti ini berapa nih panjangnya, kayak gitu kan? Nah, kan kalau misalkan kita udah gambarin kayak gini, kelihatannya enggak? Ini ke sini panjangnya pasti sama aja dengan 6 ke 2, ya enggak? Ya kan? Nah, 6 ke 2 berapa nih jaraknya? Otomatis 6 kurangin 2 kan 4, ya enggak? Ya udah, berarti jaraknya adalah 4. Jadi, jawabannya adalah yang C. Gitu kan? Simple ya. Nah, jadi kalau ada soal terkait dengan koordinat kayak gini, better digambarin dulu aja ya, secara kasarnya dulu aja, kayak gitu. Oke, lanjut, soal nomor 2 nih. Oke, yang nomor 2 adalah luas jajar genjang PQRS. Nah, ingat, luas jajar genjang itu rumusnya apa? Sebelumnya udah kita bahas ya, yaitu adalah luasnya adalah alas kali tinggi. Oke, berarti di sini yang 4 itu kan tingginya, ya enggak? Berarti udah dapat nih, T-nya adalah 4. Nah, berikutnya adalah alas. Alasnya itu adalah si PQ ini ya. Nah, berapa nilai alasnya ini? Kayak gitu ya. Berarti kan alasnya ini adalah jarak dari P ke Q, atau jarak dari 2 ke 8. Kayak gitu kan. 2 ke 8 berarti jaraknya berapa? 8 kurangin 2, itu adalah 6. Berarti A-nya adalah 6. Nah, easy banget. Jadi L-nya adalah A-nya itu 6 gitu ya. T-nya adalah 4. 6 kali 4 itu adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah tinggi limasnya berapa nih? Nah, perhatikan, di sini kan limasnya itu punya volume. Volumenya itu adalah 72. Lalu katanya tuh alasnya berbentuk jajar genjang PQRS. Kayak gitu ya. Ingat lagi, berarti rumus volume limas itu apa? Ayo, tadi. Hati-hati ya, harus ada 1/3-nya. Jadi, volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas kalikan dengan tinggi. Oke, tadi luas alasnya itu berarti siapa? Si PQRS, kayak gitu ya. Yaudah, berarti di sini volume limasnya itu 72 sama dengan 1/3 dikali luas PQRS dikalikan dengan tingginya itu yang akan kita cari, misalkan aja dengan T. Nah, luas PQRS udah kita dapetin sebelumnya. 6 kali 4 tadi ya, yang mana hasilnya berapa? 24. Yaudah, kita masukin aja di sini. 1/3 dikali 24 dikalikan dengan T. Hasilnya adalah 72. 24 sama 3 bisa dicoret kayak gitu ya. 8, jadi tingginya adalah 72 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 9. Jadi tingginya adalah 9. Gitu ya. Oke. Nah, untuk latihannya boleh deh kalian kerjakan nomor 4, 5, dan 6 ini. Nanti share jawabanmu di kolom komentar. Nanti akan aku cek. Gitu ya. Ya, itulah materi terkait dengan geometri ya, terkait dengan koordinat, bangun datar, dan bangun ruang. Jadi intinya tuh kalian pahamin konsep. Nah, setelah itu, karena geometri itu cukup banyak juga ya, rumus-rumus terkait dengan luas dan volume kayak gitu. Nah, itu dari sekarang mulai dihafalkan aja. Gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share.